Ada Bapak Ibu dapat memenya. Ada gambar orang rame-rame makan. Asal ada orang meninggal dapat makan gratis. Hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Absyus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, kasih makan. Yang paling bagus sedekah adalah kasih makan. Sedekah paling bagus kasih makan. Jadi mengasih makan itu adalah sunnah. Mengasih makan itu sunnah. Baik orangnya miskin maupun kaya, kasih makan. Gak bisa, karena orang sekarang bertanya, mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa bacaan itu sampai? Ada khalifah, namanya Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati keluarga besar Ibu almarhumah Yuhani binti Yahuza. Anak cucu menantu semua mudah-mudahan selalu diberikan Allah kesabaran dan kekuatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Guru kita semua Al-Mukarram Ustaz Busihat Anas. Mudah-mudahan guru kita panjang umur, sehat, berkah ilmunya untuk kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada 7 ayat, 7 surat dan beberapa ayat yang sunnah kita amalkan setiap hari. Dibaca habis subuh dan habis maghrib. Habis subuh awal siang. Habis maghrib awal malam. Jadi hari ini ada siang, ada malam. Awal siang itu subuh, awal malam itu maghrib. Jadi habis maghrib amalannya dengan habis subuh sama. Pertama Al-Fatihah. Kedua Al-Ikhlas. Ketiga Al-Falaq. Keempat An-Nas. Kelima pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Keenam ayat kursi. Ketujuh akhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai habis ujung Al-Baqarah. Tujuh ini bacaan sunnah. Jadi yang kita lakukan malam ini adalah amalan sunnah Nabi. Kalau ada orang yang mengatakan apa yang kalian baca tadi, yang kami baca itu sunnah. Sunnah itu maksudnya perbuatan Nabi Muhammad SAW. Bedanya ada tak ada orang meninggal yang 7 ini tetap kita baca. Mau ada orang meninggal, tidak ada orang meninggal, yang 7 ini tetap kita baca. Bedanya, kalau ada orang meninggal, kita hadiahkan pahalanya. Cara menghadiahkan pahalanya 2. Bisa sebelum membaca atau sesudah dibaca. Kalau sesudah dibaca, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu, ya Allah sampaikanlah pahala yang kami baca tadi. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, sebutkan namanya kalau kita tidak anak kandung. Kalau anak kandung almarhumah tak perlu menyebut, otomatis sampai. Jadi anak kandung almarhumah, cucu-cucunya semua, setiap habis subuh baca, setiap habis maghrib baca, tak perlu dia sebut, sampaikanlah ke almarhumah makku, ayahku, tak perlu, otomatis sampai. Tapi karena saya tak ada hubungan nasab dengan almarhumah, itulah maka tadi Ustadz Busihat Anas membacakan. Ila ruhi fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Itu maka disebutkan namanya. Nah, jadi saya mau menjelaskan bahwa
Amalan yang kita lakukan malam ini adalah amalan sunnah. Yang kita lakukan malam ini adalah amalan sunnah. Sunnah membaca bacaan. Kemudian tentang bacaannya sudah. Tentang mengirimkan bacaan sudah. Tentang masalah bacaan yang kita baca itu sampai atau tak sampai kepada orang meninggal. Kira-kira yang kita baca tadi itu sampai atau tak sampai kepada orang meninggal? Kok yakin ibu sampai? Gak bisa, karena orang sekarang bertanya mana dalilnya. Mana dalilnya bahwa bacaan itu sampai? Ada khalifah namanya Umar bin Khattab. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab ini berpesan, kalau aku meninggal nanti, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah. Pada bagian kakiku, bacakan pangkal ujung Al-Baqarah. Kira-kira, ini kira-kira, apakah mungkin dibacakan kalau pahalanya tak sampai? Tak mungkin. Nanti kalau aku mati, tolong bacakan Al-Fatihah di kepala, di kaki, pangkal ujung Al-Baqarah. Kalau tak sampai ke orang meninggal, berarti membacakannya ke batu sama ke pokok kayu. Nggak mungkin. Itu berarti bahwa pahalanya itu sampai. Itu dalil pertama. Hadisnya itu di mana bisa kami tengok? Hadisnya disebutkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ruh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia 3 huruf. R-O-H. Roh. Bagus buku ini dibeli. Karena bercerita tentang roh setelah mati. Sampai nanti apa yang terjadi pada roh. Sudah dibedah buku dulu di Masjid An-Nur. Karena banyaknya orang tak percaya bahwa bacaan ini sampai kepada orang meninggal dunia. Lalu kemudian ketika Nabi lewat di makam, Nabi membelah pelepah korma. Nabi menusukkan pelepah korma itu ke kuburan. Kata sahabat Nabi, kenapa engkau tusukkan pelepah korma ini? Pelepah korma dicucukkan ke kubur. Apa tujuannya? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Orang yang ada di kubur itu ringan azabnya karena pelepah korma. Orang yang ada di kubur itu ringan azabnya karena pelepah korma. Pertanyaannya, kenapa azab bisa ringan karena pelepah korma? Kata Imam Nawawi, nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Hadis tentang Nabi membelah pelepah korma itu ada dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim itu ada nama penjelasannya namanya Al-Minhaj. Yang menulisnya Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, karena pelepah korma itu bertasbih. Maka selama dia belum kering, kecuali udah kering, pelepah korma itu yang basah yang dicabut Nabi itu bertasbih. Tasbihnya sampai pada orang mati. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau tadi baca Fatihah, iya. Baca Fatihah kau, baca Yasin kau, baca Quran kau tadi tak sampai. Berarti dia mengatakan kita ini lebih hina daripada pelepah. Sedangkan pelepah kurma saja sampai tasbihnya, apalagi orang beriman membaca Al-Quran. Oh, kalian kan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i bacaan Quran untuk orang meninggal dunia tak sampai. Ada kitab namanya Riyadus Shalihin. Saya membacakan kitab ini setiap Rabu subuh. Setiap Rabu subuh. Dalam Riyadus Shalihin itu Imam Nawawi meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Bunyi kalimatnya, wa qala Syafi'iyu, Imam Syafi'i berkata. Apa kata Imam Syafi'i? Wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan.
yang paling elok, yang paling bagus, mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dibacakan pada orang yang meninggal. Buka kitab Riyadus Shalihin. Bunyi kalimatnya, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Seelok-eloknya sekhatam Al-Quran. Kebetulan almarhumah cucunya hafal Quran. Cucunya hafal Quran, baca sekhatam Quran, habis itu hadiahkan ke almarhumah. Kita karena malam ini tak sanggup membaca sekhatam, akhirnya kita pilih ayat-ayat pilihan. Tak sanggup juga membaca ayat pilihan, maka setiap teringat bacakan saja. Itu makanya kita kalau lewat di kubur atau untuk pahlawan-pahlawan sedang upacara, bacakan saja Al-Fatihah. Itu sudah pilihan terakhir. Kalau membacakan Al-Fatihah pun tak mau, betapa tak adanya niat baik kita kepada orang meninggal dunia. Mudah-mudahan nanti kalau kita meninggal, anak-anak cucu kita juga melakukan seperti yang kita lakukan malam ini, insya Allah. Kemudian saya membahas yang saya bahas yang pelik-pelik aja, yang kira-kira ditanya orang kita bisa jawab. Yang tak perlu dibahas, yang ringan-ringan tak usah dibahas. Kemudian tentang hadis izamata selalu dibacakan izamata ibnu Adam. Kalau mati ibnu Adam, hadis itu dalam Sahih Muslim. Bunyinya tak begitu. Bunyinya dalam Sahih Muslim izamatal insan. Itu bunyinya. Bukan izamata ibnu Adam. Izamatal insan, kalau insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus. Karena hadis ini banyak sekarang dibacakan orang. Tak usah lagi bacakan Al-Fatihah, tak usah lagi bacakan Yasin, tak usah lagi bacakan tahlil. Karena manusia kalau sudah mati berarti putus. Tadi kalian ngapain? Kami tadi kumpul. Apa yang kalian lakukan? Kami baca Yasin. Dihadiahkan pahalanya ya. Tak usah baca lagi, udah putus. Ini hadisnya. Izamata ibnu Adam inqata'a, putus. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Muslim. Terus yang dimaksud putus di situ begini ceritanya. Izamata al-insan, kalau manusia meninggal. Coba kita ganti kata insan itu menjadi nama saya, Abdul Somad. Izamata Abdul Somad, kalau meninggal Abdul Somad, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Yang putus itu amal saya atau amal ibu? Izamatal insan, kalau manusia meninggal, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Tak usah lagi kirim Yasin, tak usah kirim lagi tahlil, tak usah kirim Al-Fatihah karena udah putus, tak usah kirim lagi. Sekarang saya tanya, kalau diganti kata insan itu menjadi Abdul Somad. Izamata Abdul Somad, kalau Abdul Somad meninggal, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Yang putus itu amal saya yang meninggal atau amal bapak ibu? Amal yang meninggal kan? Artinya orang yang meninggal amalnya putus. Amal ibu kepada orang meninggal putus atau tidak? Tak putus. Jadi orang yang mengatakan tak usah lagi kirim tahlil, tak usah lagi kirim Fatihah, udah putus. Balik tanya dia, apanya yang putus? Yang putus itu adalah dia putus tidak wajib sholat, tak wajib puasa, tak wajib zakat, tak wajib haji, tak wajib umroh. Itu maksudnya putus. Apakah orang meninggal itu sholat? Tidak sholat. Apakah orang meninggal itu sholat? Tidak sholat. Yakin? Oke. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi sampai ke Palestina. Di Palestina Nabi sholat. Dan Nabi menengok di belakang makmumnya ada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Sekarang saya tanya, apakah orang meninggal itu sholat? Tadi katanya tidak. Apakah orang meninggal itu sholat? Tadi katanya tidak. Betapa cepatnya Bapak Ibu berubah.
Hah? Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj naik burak, lalu Nabi bertanya kepada Jibril, apa di bawah itu Jibril? Kata Jibril, itu makam Musa. Itu makam Musa. Apa yang sedang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa sholat di kuburnya. Orang meninggal itu beribadah. Lalu yang dimaksud putus itu apa? Yang dimaksud putus artinya putus amal taklifi, amal wajib. Itu yang putus. Tidak wajib lagi dia sholat. Makanya kalau ada suami ibu yang tidak sholat, berarti sudah putus dia, sudah putus dia. Paham? Jelas? Saya kalau ngaji yang penting yang kira-kira kalau kita diserang orang kita bisa jawab. Jangan kita ngaji pas diserang orang tak bisa kita jawab. Apa yang kalian baca tadi? Kami baca Al-Fatihah, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Kenapa kalian baca? Karena itu amalan sunnah. Habis itu kalian hadiahkan pahalanya. Iya. Kenapa kalian hadiahkan pahalanya? Karena pahalanya sampai. Mana dalilnya? Masih ingat dalilnya? Jadi angguknya tak ingat. Dulu yang kita lakukan ini tidak dipermasalahkan orang. Sekarang dipermasalahkan orang di medsos. Baru pagi tadi saya tengok gambar di Facebook. Gambar orang sedang makan ramai-ramai. Lalu di situ diejek. Bahwa kalau ada orang meninggal pasti makan gratis. Ada Bapak Ibu dapat memenya. Ada gambar orang ramai-ramai makan. Asal ada orang meninggal dapat makan gratis. Hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Absus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, kasih makan. Yang paling bagus sedekah adalah kasih makan. Sedekah paling bagus kasih makan. Jadi mengasih makan itu adalah sunnah. Mengasih makan itu sunnah. Baik orangnya miskin maupun kaya, kasih makan. Datanglah Sa'ad, sahabat Nabi namanya Sa'ad, bertamu ke rumah Nabi. Lalu Sa'ad ini bertanya, Ummi matat, mak saya mati, mak saya meninggal. Afa atau sadaqwa anha, bolehkah saya bersedekah pahalanya untuk dia? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqiya alma, memberi air minum. Sedekah yang paling bagus memberi air minum. Memberi air minum. Kalau nasi bungkus, tapi yang disebut air minum. Hah? Sedangkan air minum saja sampai, apalagi ada orang dipukulnya emaknya. Ada orang dipukulnya emaknya. Lepak dipukulnya. Habis itu ditanya, kenapa kau pukul mak kau? Dibacakannya ayat, fala taqul lahuma uff. Yang ada dalam Quran tak boleh mengatakan ah. Tengok, yang ada dalam Quran cuma tak boleh mengatakan ah. Kalau menempeleng boleh. Cuma cara pengambilan dalilnya. Kalau mengatakan ah saja tak boleh, apalagi saya mau jamaah ini jangan hanya sekedar mengaji-mengaji, tapi cerdas menjawab serangan orang. Paham cara berpikir saya kan? Saya tak mau Bapak Ibu menjadi pengaji yang pasif. Dengar, foto-foto, balik. Saya tak mau. Saya mau Bapak Ibu menjadi orang yang mengaji yang aktif, bukan pasif. Aktif itu artinya kalau kita diserang orang, paling tidak kita bisa membela diri kita. Diserang orang tentang amalan-amalan kita, siap kita. Kenapa ulama dulu tidak menjelaskan dalilnya? Karena zaman dulu tak ada serang menyerang. Yang tak setuju kampungnya di sana. Yang setuju di sini. Nggak pernah jumpa. Sekarang berjumpa dalam grup WhatsApp.
Berjumpa di komen-komen Instagram. Tak terelakkan lagi. Maka jamaah sekarang mesti cerdas ngaji. Mesti aktif. Kalau ibu punya grup pengajian wirid Yasin, bagus apa tak bagus? Tapi jangan hanya memperhatikan seragam. Jangan hanya memperhatikan kue kotak. Saya mau jamaah itu cerdas. Oh, susah kali ngaji sama Ustaz Somad. Kami maunya ngaji selesai pulang. Nggak bisa begitu zaman sekarang. Kira-kira yang saya sampaikan ini bagus apa tak bagus? Bagus. Supaya apa? Supaya kalau kita diserang orang, jangan kita diam. Karena orang itu macam mencincang batang kayu. Kalau dicincangnya sekali, terasanya lunak, akan dicincangnya terus. Batang pisang akan dihantam terus. Tapi kalau kita lawan sekali, tak berani lagi dia. Ditakiknya sekali terasa keras, berhenti dia. Ini patah parang kita nanti. Ini kayu tualang ini katanya. Nah, jadi kalau kita diserang orang sekali, serang dia 2 kali. Itu yang kau baca tadi tak sampai. Mati kau, kukirim kau Al-Fatihah bilang. Mesti begitu kan? Bahwa Bapak Ibu tak setuju dengan saya, tak masalah. Karena kita mungkin beda pemahaman. Tapi bagi saya, orang yang berbeda, kalau dia hanya sekedar berbeda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah menyerang, karena yang kita lakukan ini juga ada dalilnya. Tentang tahlil. La ilaha illallah. Makanya acara kita malam ini disebut dengan tahlil. Tahlil itu artinya la ilaha illallah. Kenapa tahlil itu yang dibaca? Karena kata Nabi, afdalu zikri la ilaha illallah. Itulah maka disebut la ilaha illallah. Semua yang kita lakukan malam ini ada dalilnya. Membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil, Yasin. Kenapa Yasin yang dibaca? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Besok subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuh besok, kalau masih hidup kita besok, semua dosa kita sudah diampunkan Allah. Jadi kalau begitu membaca Yasin itu nunggu orang meninggal atau tiap malam? Tiap malam. Baca Yasin tiap malam. Tidak menunggu orang meninggal. Mau pindah rumah, mau ada orang meninggal, mau ada orang sakit, mau acara malam berinai, mau acara tepung tawar. Membaca Yasin itu aslinya tiap malam. Jadi jangan nunggu orang meninggal. Kebetulan ada orang meninggal. Ya kita tetap baca Yasin. Ada tak ada orang meninggal tetap baca Yasin. Sunnah. Nabi yang mengatakan, bukan saya. Di mana bisa kami tengok hadis ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang paling bagus Pak, Ibu. Tafsir yang paling bagus tafsir Ibnu Katsir. Tafsir apa namanya? Ibnu Katsir. Sudah ada terjemah bahasa Indonesia. Buka di muqaddimah surat Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat Yasin itu dibacakan perkara-perkara yang susah, maka dimudahkan Allah. Makanya kalau ada perkara-perkara ibu yang susah, bacakan Yasin. Bapak-bapak kalau ada perkaranya yang susah, dibacakan Yasin. Setelah membaca Yasin, baru berdoa. Tadi Ustadz Busihat Anas memberi mikrofon itu ke saya. Dikasihnya mikrofon. Saya biasa kalau dikasih mikrofon, berarti ceramah. Dikasihnya karena udah ujung acara, berarti baca doa. Maka saya membaca doa. Nama-nama tak saya sebutkan lagi, karena sudah dibacakan di awal. Kalau tak disebut nama di awal, dibaca waktu dalam doa. Allahumma balligh sawaba ma qara'nahu. Tak bisa aku bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Melayu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku kepada almarhum fulan, almarhumah fulan. Sudah selesai kita bacakan. Lalu kemudian, apa lagi yang belum dibahas? Ibu almarhumah Yuhani. Yuhani itu asalnya 2 kata. Yang pertama, Yu, artinya Tuhan.
Yu itu artinya Tuhan. Hani itu asalnya Hanun, artinya sayang. Yuhani artinya Tuhan sayang. Bahasa apa itu? Bahasa Ibrani. Bahasanya Nabi Musa. Kok bisa ibu ini namanya bahasa Ibrani? Mana saya tahu. Tanyalah anaknya, kok bisa nama emaknya pakai bahasa Ibrani? Kebanyakan nama orang bahasa Arab. Nama menantunya bahasa Arab. Samsu artinya matahari. Samsul saya nggak tahu. Samsu matahari. Nggak tahu saya, tak apa arti. Ibunda almarhumah Ibunda Yuhani, Tuhan sayang sama dia. Binti Yahuza. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Jadi Yahuza itu adalah keturunan Nabi dan saudara Nabi, satu di antara anak Nabi Yakub 12 orang. Anak Nabi Yakub itu 12 orang, salah satunya adalah Yahuza. Nah, mana tahu nanti ibu pulang ditanya orang, anaknya bingung tanyanya, Yahuza itu apa? Entah, tak tahu aku. Jangan sampai kita tak tahu. Lihat, mana mungkin kami ingat semua yang Ustaz cakapkan malam ini. Direkam, itu direkam. Nanti akan diupload di channel Tabung Wakaf Umat. Karena Pak Samsul ini pengawas auditor keuangan di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Makanya direkam dan rekamannya nanti diupload. Kalau ibu bapak menonton channel Tabung Wakaf Umat, itu semua duit yang masuk itu untuk pembangunan pondok pesantren Nurul Azhar dan untuk beasiswa santri di sana. Jadi kalau ibu bapak nonton channel ini, dapat ilmunya, duit yang masuk melalui akun itu, ibu bapak otomatis sudah berinfak. Nama channelnya Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe, angkat tangan. Belum ada Pak Samsul, satu pun. Kemudian almarhumah ini sakit 7 bulan. Sakitnya selama 7 bulan. Yang mengganjal di pikiran saya jelaskan. Yang mengganjal di pikiran Bapak Ibu, nanti habis ini tanya ke saya. Sakit 7 bulan, apa yang diinginkan Allah dengan beliau sakit 7 bulan? 1. Hatta tamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah. Ada orang yang dibuat Allah sakit, sikit-sikit sakit. Hatta tamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya sikit pun. Jadi kalau ada orang yang tak pernah sakit, itu yang justru kita curiga. Berarti azabnya di akhirat semua. Hatta tamshi. Jadi kalau kita sikit sakit, berarti Allah mau membersihkan kita sebersih-bersihnya di dunia. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit kepala, sakit badan, panas dan demam sampai duri mencucuk tapak kaki, Allah membersihkan dosa. Saya husnuzon, almarhumah ibunda dibersihkan Allah segala dosa-dosanya. Itu kehendak Allah yang pertama. Yang kedua, ada pahala yang lebih hebat dari haji, lebih hebat dari jihad, lebih hebat dari baca Quran. Kalau haji keluar duit, kalau jihad keluar darah, bangun masjid keluar duit. Tapi ada amal yang lebih hebat dari itu semua, nama amalnya diam. Amalnya cuma diam. Amal itu namanya sabar. Dan amal sabar itu memenuhi timbangan untuk masuk ke dalam surga. Saya husnuzon almarhumah dengan kesabarannya, kesabaran anak menantunya, kesabaran keluarganya semua.
semuanya mendapatkan pahala sabar insya Allah. Yang ketiga, kenapa dibuat Allah dia sakit sampai 7 bulan? Semua kita ini nanti sesudah masuk ke dalam surga ditanya Allah, maza turidun, kalian mau apa lagi? Semua udah dapat, apa lagi yang belum? Kata penghuni surga, ada satu yang kami belum dapat. Apa itu? Ridhamu. Makanya kita berdoa tak minta surga, kita minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ridha dulu baru surga. Karena kalau dapat surga belum tentu dapat ridha. Tapi kalau dapat ridha, pasti dapat surga. Kata Allah, kalian udah dapat semua, apa yang kalian belum dapat? Kata mereka, kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa? Yang ridha menerima takdirku. Saya husnuzon, insya Allah, almarhumah, anak menantunya, keluarganya semua ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang diundang balik itu nanti orang yang ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, baliklah. Ini bukan tempat kalian. Ini Riau, ini bukan tempat kalian. Irji'i, baliklah ke kampung asli kalian di surga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan ridha. Mardiyah diridhoi. Radiyatan kita ridho. Mardiyah Allah meridho. Lebih dulu kita ridho atau Allah meridhoi? Kita dulu. Radiyatan mardiyah. Sesudah itu apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Jadi sakit bukan laknat. Sakit bukan kutukan. Sakit adalah cara Allah membersihkan dosa, melengkapkan amal, dan mendapatkan ridha Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita diberikan kesabaran dan kekuatan. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membawa rendang. Tausiah tak boleh panjang-panjang karena makanan sudah terhidang. Apalagi yang mengganjal di pikiran ibu? Udah saya jelaskan semua dari awal sampai akhir. Apa yang tersangkut di pikiran ibu? Apa yang tersangkut di pikiran bapak? Tak ada. Tentang doa kita bersama, kenapa mesti berdoa itu satu orang? Karena kata Nabi, ad-da'i yang berdoa, wal mu'ammin dan yang mengaminkan fil ajri sawa. Saya yang berdoa, bapak ibu yang mengaminkan, balasannya fil ajri sawa. Jangan berkecil hati. Makanya tinggal katakan saja amin, amin, amin. Yang berdoa Nabi Musa. Yang mengaminkan Nabi Harun. Nabi Musa sama Nabi Harun. Tapi apa kata Allah? Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Padahal yang berdoa cuma satu orang. Doa saya malam ini dikabulkan Allah bukan karena saya, tapi banyak orang-orang baik yang hadir malam ini. Mudah-mudahan kedatangan kita ini menjadi setawar sedingin bagi anak cucu menantu almarhumah Ibunda Yohani binti Yahuza. Silaturahim kita tak putus. 1 malam, 2 malam, 3 malam. Tapi setelah ini kita tetap bersilaturahim. Jangan berhenti baca doa tadi. Tiap malam kirimkan ke almarhumah. Mudah-mudahan kita juga nanti anak cucu kita akan melakukan yang sama untuk kita semua insya Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Akhirnya saya tutup dengan pantun. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.